Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Kita lanjutkan kajian-kajian kita ya. Masih hangat ya suasana Idul Adha, Idul Korban. Maka kajian-kajian kita kali ini masih seputar tajuk-tajuk yang ada kaitannya dengan kurban. Maka dengan itu kajian kita kali ini aku beri tajuk agama super pagan ya. Agama super pagan ya. Agama super pagan ya, ketika manusia dijadikan korban, ya. Ini judul tajuk kajian kita, agama super pagan ketika manusia dijadikan korban. Oke, aku jelaskan lagi. Kehidupan itu dalam segala halnya itu pastinya atau seharusnya idealnya harus berjalan di atas akal ya. Kalau mengabaikan akal, maka dia tidak akan pernah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi meskipun demikian, kita harus memberdayakan akal semaksimal mungkin. Nanti ada batasan-batasan tertentu, memang akal itu sudah tidak mampu menembus. Ya, jadi ada irasional, rasional, transrasional. Yang irasional ini tidak masuk akal. Rasional itu masuk akal, logik. Transrasional itu melampaui akal. Jadi ada kawasan-kawasan melampaui akal itu ada seperti 1 dibagi 0 itu akal sudah tidak mampu itu. Ya. Kalau orang teknik itu digambarkan katanya apa? Tak terhingga. Padahal tidak tahu gitu loh. Atau tidak mampu otaknya. Bukan tak terhingga. Ya. Jadi yang perlu aku jelaskan di sini, dalam hal apapun, terutama karena kita berbicara tentang agama, dalam hal beragama, fungsi akal itu sangat diperintahkan untuk digunakan. Walaupun nanti pada dimensi tertentu akal itu harus ditinggalkan karena ada ya hal-hal ya yang dimana akal sudah tidak mampu menjangkaunya gitu. Ya. Jadi salah satu sisi akal harus dimaksimalkan sekuat mungkin, tapi pada satu sisi tertentu akal itu karena keterbatasannya dia harus tunduk terhadap firman. Contohnya apa? Hal mukjizat aja lah. Mukjizat itu dimensinya sudah bukan dimensi akal lagi, akal kita sudah tidak mampu. Maka dari itu ya, hadis yang mengatakan agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal, itu sangat-sangat relevan sekali dengan Al-Quran. Al-Quran banyak menantang kita, apakah kamu tidak berpikir? Coba. Itu kan tantangan-tantangan di mana Al-Quran menghendaki agar kita itu memberdayakan akal. Jadi kalau orang bilang
agama tanpa akal. Lah bagaimana dia membenarkan agama atau menyalahkan agama, karena agama ini banyak kok. Jadi tidak bisa, agama itu ya pasti pakai akal. Ya. Untuk membedakan mana merah, mana hitam, mana putih itu juga pakai akal kok. Kok ada agama tidak pakai akal gimana? Tetapi jangan ngakali agama, gitu ya. Jadi kita berdayakan akal untuk memahami firman-firman Allah, gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang aku akan mengajak kalian untuk memberdayakan akal dulu. Jadi diskusinya diskusi akli dulu, nggak perlu ke nakli, nggak perlu ke nas-nas, ke akli dah saya aja dulu ya. Pergunakan akalmu. Kira-kira kalau ada manusia mengorbankan manusia itu sesuai dengan akalmu atau tidak? Aku minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada manusia mengorbankan manusia, itu menurutmu itu agama benar atau agama barbar gitu loh? Kamu kan punya otak, punya akal, pikiran. Sekarang nggak usah pakai nas lah, nggak usah pakai ayat ini, ayat itu, ndak. Pakai logika akalmu saja lah. Kalau ada agama ya yang mempunyai cara pandang manusia itu dikorbankan. Jadi yang dikorbankan itu manusia. Makanya aku kasih judul agama super pagan ketika manusia dijadikan korban. Itu super pagan itu. Karena melanggar kebenaran akal. Akal waras tidak mungkin ada agama kok manusia yang dikorbankan untuk manusia. Ya. Di sini ngerti ya kerangka berpikir yang aku bangun ya. Artinya ketika dalam agama itu ada sebuah pemahaman yang dikorbankan itu manusia, maka dia agama super pagan. Gitu ya. Itu aklinya, artinya itu diskusi akalnya. Sekarang kita pakai diskusi nakli, nas ya, nas ya. Maka bagaimana sebetulnya sejarah korban itu? Dalam sejarahnya, ketika di zaman kita mulai merujuk ke paling awal, ke era zaman Kanjeng Nabi Adam, ya berarti kita akan merujuk ke kitab Kejadian. Nanti bisa dibaca ya di Kejadian ini ya. Kejadian 4:3 ya. Kejadian 4:3 sampai 4. Ya. Kejadian 4:3 sampai 4. Maka akan kita baca di sana nanti ada Kain. Ya, di 3 sini Kain. Di 4-nya ini nanti Habel ya. Ini anak-anak Adam, anak-anak Kanjeng Nabi Adam. Mereka disuruh berkorban, ya. Berkorban. Ya. Habel ya, Habel ini penggembala dia. Penggembala. Ini petani. Ketika mereka disuruh berkorban, maka Kain dan Habel itu melakukan korban. Apa yang dikorbankan? Ini domba ternaknya ya. Domba atau ternaknya. Ini hasil pertaniannya. Sesuai dengan latar belakangnya ini sebagai petani, ini penggembala. Nih ya, pertama kali ada korban itu kita merujuk ke era Kanjeng Nabi Adam, Nabi pertama ya, kitab Kejadian 4 di nomor 3-nya itu Kain ya. Itu sesuai dengan kehidupannya sebagai petani, itu yang dikorbankan hasil pertanian. Nanti di Kejadian 4:4-nya Habel itu sesuai dengan backgroundnya sebagai penggembala, yang dikorbankan itu domba atau ternak. Ya. Seperti ini. Jadi
Yang perlu diperhatikan apa yang dikorbankan? Hasil pertanian dan hasil peternakan. Nah, ini nanti selaras dengan Quran surat Al-Maidah surat 5 ayatnya 27. Ya. Aku baca di sini ya. Surat Al-Maidah 27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterimalah dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Ia berkata, Qabil maksudnya, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi dari ayat ini itu menceritakan bahwa korban itu pertama kali peristiwanya dilakukan oleh dua anak Adam ini, Kain dan Habel, ya. Atau Habil dan Qabil gitu ya. Ya, paham ya di sini ya. Ini pertama kali. Yang dikorbankan apa? Hasil pertanian domba. Itu di zaman Kanjeng Nabi Adam. Sekarang kita lihat ke Kejadian 8:20. Ini di zaman Kanjeng Nabi Adam ya, ini Kanjeng Nabi Adam. Ini Kanjeng Nabi Nuh. Ya, Kanjeng Nabi Nuh ya. Kejadian 8:20. Ya, kita buka di sini. Kamu buka bukumu ya. Kejadian 8:20. Itu tentang Nabi Nuh ya. 8:20. Oke. 8:20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Binatang atau burung ya. Binatang ya atau burung. Nih, ini zaman Nuh ya. Zaman Nuh itu binatang atau burung. Nanti kita lihat di zaman Kanjeng Nabi Musa ya. Kanjeng Nabi Musa itu ada di Imamat ya. Imamat 11 ya. Ini Kanjeng Nabi Musa ya. Kanjeng Nabi Musa, kita baca ya. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan ya. Bicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Perhatikan, ternak, dari lembu, sapi atau kambing domba. Ini ternak ya. Ternak ya. Ternak bisa lembu, sapi, kambing, domba. Ya. Sekarang kita lihat di zaman Kanjeng Nabi Isa atau Yesus ya. Maka kita lihat di Lukas 2:41. Lukas 2:41 ya. Sorry, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, aku baca.
Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ya. Nanti kita lihat di Lukas 2:21. Nanti kita lihat di Lukas 2:21. Nanti setelah Paskah itu ada hari raya roti tak beragi. Ini Paskah Yahudi ya, bukan Paskah Kristen ya. Ini sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya pelanjut dari Yahudi. Maka Nasrani awal itu ya Yahudi gitu loh. Ya. Oke. Sekarang kita ke ini kan Paskah ini ya. Ini Paskah. Paskah Yahudi loh ya. Nanti lihat di Lukas 2:21. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi. Jadi mereka masak roti nggak dikasih ragi ya. Itu berapa hari? 7 hari ingatku. Setelah Paskah, coba aku lihat dulu. Seingatku itu hari raya roti tak beragi itu 7 hari ya. 7 hari setelah Paskah ya. Oke, aku baca di sini supaya clear ya. Kalau ada suara-suara musik ya, aku satu harian sibuk ya, sempatnya sekarang. Pas sekarang syuting, pas tetangga nyetel musik, ya sudahlah kita nikmati aja apa adanya ya. Oke, perayaan selama 7 hari sehabis Paskah, di mana roti dibakar tanpa memakai ragi, sebagai peringatan akan malam pembebasan orang Ibrani ya dari perbudakannya di negeri Mesir. Orang Ibrani itu ya orang Israel. Itu ada di Keluaran 12, 14, 20 ya. Perayaan ini berlangsung 7 hari lamanya. Perayaan ini berlangsung 7 hari lamanya sesudah hari raya Paskah. Ya, hari ini dirayakan juga sebagai peringatan akan pembebasan orang Ibrani dari perbudakan Mesir seperti yang bilangan tadi. Pada perayaan ini roti dibuat tanpa memakai ragi ya. Itulah sebabnya hari raya ini bernama hari raya roti tidak beragi. Ya, perayaan ini jatuh pada tanggal 15 sampai 20 bulan Nisan, yaitu waktu yang berdekatan dengan pekan pertama ya. Kalau dikonversikan di bulan April. Oke. Ya. Di sini apa yang dikorbankan? Lihat. Setelah Paskah ini di roti tak beragi, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba. Ini domba. Semana sini ya. Domba. Ya. Ini di zaman Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Ini domba, ya. Sekarang kita lihat Al-Qur'an, ya. Maka seperti yang kemarin ya, kita merujuk Quran surat Al-Kautsar, ya. Surat nomor 108 ayatnya 2. Berikut Quran surat Al-Hajj ya, Al-Hajj ya. Nomor 22, surat nomor 22 ayatnya 34 ya. 34. Di sini ini Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kanjeng Nabi Muhammad ya. Apa yang dipersembahkan? Hewan ternak juga. Ya. Hewan ternak. Hewan ternak. Ya. Supaya tepatnya kita baca di surat 22 ya. 2234. Surat 2234 ya. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan oleh kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh. Jadi yang disembelih apa sebagai korban? Sudah dijelaskan di sini ya, binatang ternak. Jadi ternak. Sekarang kita kompilasi ya.
kita kompilasi ya. Kita kompilasi. Zaman Adam ya, itu apa ini? Hasil pertanian dan ternak. Nih, ya. Zaman Adam, nih. Ya. Zaman Nuh, binatang atau burung. Zaman Musa, jadi di Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Adam, tapi bukan Kanjeng Nabi Adam ya yang berkorban, putranya Kain dan Habel ya. Kanjeng Nabi Nuh ya, itu juga binatang atau burung ya. Kanjeng Nabi Musa kembali ternak juga, lembu, sapi, kambing, domba. Kanjeng Nabi Isa atau Yesus tetap juga domba ya. Nih Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Kanjeng Nabi Muhammad, lihat Al-Kausar 108 dipertegas, Al-Had surat 2234, hewan ternak lagi. Jadi kalau kita simpulkan dari mulai Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad, semua ini para nabi yang dimuliakan Allah, tidak ada ceritanya mengorbankan manusia, itu ndak ono. Ya, ndak ono. Jadi dinullah itu, ajaran-ajaran dari Allah itu ajaran-ajaran yang sejalan dengan akal. Maka tidak mungkin ajaran dari dinullah itu bertentangan dengan akal. Kalau ada agama mengorbankan manusia, itu bertentangan dengan logik, dengan akal bertentangan. Dan akal bertentangan dengan nas juga. Karena ini semua menunjukkan Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah mengorbankan manusia. Yang dikorbankan adalah hewan ternak semua. Kok di zaman Nabi ini ada yang pertama dulu ada apa? Hasil pertanian ya, tetapi akhirnya yang diterima yang hewan ternak, yang punya Habel ini ya. Jadi tidak ada ceritanya yang dikorbankan itu manusia, itu ndak ada gitu loh ya. Itu agama, itu agama akal-akalan, bukan agama yang masuk akal, tapi agama akal-akalan itu. Kalau ada mengorbankan manusia. Sekarang kita lihat ya, pusaran permasalahannya itu ada di penyembelihan atau di pengorbanan anaknya Kanjeng Nabi Ibrahim. Kita abaikan dulu, terlepas apakah Ishak, apakah Ismail yang dikorbankan, itu sudah banyak yang membahas itu ya. Aku ingin menawarkan sisi lain ya. Terlepas siapapun yang dikorbankan, tetapi ya intinya di sini ya, di Quran surat As-Saffat ya, As-Saffat surat As-Saffat, Quran surat 37 ya, surat 37 ya. Coba buka nol ya, 37 ini apa As-Saffat, sebentar 37 sebentar, surat 37 ayat yang 107 ya. Ini sejalan dengan Kejadian 22:13. Ini Kejadian ya 22:13 ya. Bentar, mana yang warna merah? Ini ya, Quran surat As-Sajdah surat 37107, Kejadian 22:13. Terlepas siapapun yang dikorbankan ya, itu akhirnya diganti oleh domba. Bukan manusianya yang dikorbankan, domba. Ini loh, domba. Pusaran permasalahannya kan di sini. Setelah ini menjadi introduction, pengantar, akhirnya kan di kisah Bapak Abraham, Bapak Ibrahim. Tidak ada ceritanya. Makanya ketika aku pernah cerita dulu,
ketika kami mendiskusikan siapa sebetulnya anak yang dikorbankan, ya. Lalu setelah mendapatkan penjelasan dari teman-teman Islam, dari pembicara Islam, tiba-tiba si bapak pendeta ini, ya, Bapak YR ini apa? Dia bilang begini, dan semua menjadi tertawa. Sudahlah, nggak usah rame, toh akhirnya tidak ada yang dikorbankan. Ya, padahal kita awalnya sudah saling beradu argumentasi. Yang satu Ishak, satu Ismail, satu Ishak, satu Ismail, satu Ishak, satu Ismail. Begitu kuatnya perdebatan ini, ya, tiba-tiba Bapak Pendeta YR ini, ya, bilang sudahlah, nggak usah rame. Karena apa? Toh akhirnya nggak ada yang dikorbankan, toh diganti oleh domba ini, ya. Akhirnya satu ruangan ketawa semua. Itulah namanya perdebatan yang dewasa, ya. Tidak harus saling bermusuhan, tidaklah, ya. Tetap aja bersahabat. Ketemu ya syukur, nggak ketemu nggak masalah. Ya, akhirnya satu ruangan tertawa. Karena apa? Pak pendetanya itu ya lucu juga. Sudahlah, nggak usah rame. Toh akhirnya nggak ada yang dikorbankan. Tidak Ishak, tidak juga Ismail, karena diganti domba. Itu selaras dengan Al-Quran. Surat Ashab, surat 37, 107, dan Kejadian 22, 13. Itu masalahnya. Berapa lama, Le? Oke, sekarang kita lihat, ya, di mana sih sebetulnya, ya, ceritanya ada manusia mengorbankan manusia, itu gimana ceritanya? Ya, kita bisa lihat di Mazmur 106:37, ya. Lihat ini. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah dari anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, ya, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Tuh. Jadi mengorbankan manusia itu pagan banget gitu loh, ya. Seperti yang disampaikan oleh Mazmur 106:37. Kemudian di Yehezkiel 23:39. Ya. Ini sudahlah, ya, aku hapus, ya. Sudah, ya. Intinya dari mulai Kanjeng Nabi Adam, Kanjeng Nabi Nuh, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa atau Yesus, Kanjeng Nabi Muhammad, tidak satu pun memberikan contoh mengorbankan manusia. Itu intinya, ya. Oke. Dan itu diperkuat oleh Quran surat As-Saff 37107 dan Kejadian 22:13. Kalau kita kembali kepada kisah Kanjeng Nabi Ibrahim atau Abraham, tetap aja yang dikorbankan domba, bukan Ishak, bukan Ismail, ya. Oke, di sini kerangka pikir kita sudah dapat, ya. Aku hapus sekarang. Aku hapus. Sekarang yang aku baca tadi adalah Mazmur 106:37. Mazmur sebetulnya banyak, tapi tidak mungkin aku tampilkan semua. Ya, ini pagan banget ini, ya, pagan banget. Mereka mengorbankan anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka pada roh-roh jahat. Jadi bukan kepada Allah. Allah nggak mau manusia kok mengorbankan manusia, kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan. Ingat, berhala dipersembahkan untuk berhala, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mazmur 106:37. Ada lagi di Yehezkiel 23:39. Ya, Yehezkiel 23:39. Ya, 23:39. Dan sedang mereka menyembelih anak-anak mereka untuk berhala-berhalanya. Ingat, berhala. Mereka datang pada hari itu ke tempat kudusku dan melanggar kekudusannya. Sungguh inilah yang dilakukan mereka di dalam rumahku. Lihat, untuk berhala. Kembali lagi ke Yeremia 19:5, ya. Yeremia
19:5. Ya. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Lihat, Baal itu dewa-dewa orang Kanaan ya. Untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran. Coba, anak-anaknya sendiri dibakar. Korban bakaran kepada siapa? Kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. 30 menit? Oke. Ya. Kepada Baal. Yeremia 19:5. Sekarang 2 Raja-Raja 17:17. 2 Raja-Raja 17:17. Sebetulnya banyak ya, tapi tidak mungkin aku tampilkan semua. Tambahan pula mereka persembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Ya, dari ini semua ya, kesimpulannya apa? Mengorbankan manusia itu pagan. Ketika manusia dijadikan korban, manusia dijadikan korban, maka itu 100% super pagan. Ini loh, ya, super pagan. Mana? Ini ayatnya. Nih, Mazmur 106:37, Yehezkiel 23:39, Yeremia 19:5, 2 Raja-Raja 17:17, dan silakan cari ayat-ayat lain yang bertebaran di Perjanjian Lama. Ya, jadi intinya kalau ada manusia dijadikan korban dan itu diajarkan dalam sebuah akidah agama, maka agama itu sudah jelas-jelas agama super pagan. Karena apa? Agama dari Allah tidak mengajarkan seperti itu. Tidak ada agama mengajarkan manusia itu mengorbankan manusia. Itu logika akalnya di mana gitu loh. Makanya aku bilang, agama itu pakai akal. Ya, agama itu pakai akal. Sekarang bagaimana tentang Yesus Kristus? Ya, apa kata Paulus? Kita lihat di sini. Ini sudah ya? Apa di sini aja ya? Di sini aja. 1 Korintus 5:7. 1 Korintus ya 5:7. Lihat ini. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah yang telah disembelih yaitu Kristus. Jadi Kristus atau Yesus dijadikan anak domba Paskah. Yang dikorbankan siapa? Yesus. Ya, kita lihat lagi di Efesus 5:2. Aku nggak bisa tampilkan semua ayatnya ya. Ini ayat-ayat yang aku pilih aja. Efesus 5:2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sama juga. Ini sama ini. Yang dikorbankan siapa? Yesus. Dikorbankan. Ini siapa yang membangun? Paulus. Ini Paulus. Ya. Ini Paulus. Makanya aku bilang beberapa waktu yang lalu, ya. Dalam konsep Tuhan, Paulus itu masih bertauhid. Paulus itu bukan Tritunggal, bukan. Makanya aku bikin video, aku membela Paulus dalam konsep Tuhan. Dia masih berpegang teguh kepada Allah yang ehad. Karena Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Ya, tetapi ketika sudah berbicara tentang dogma soteriologi salib atau keselamatan yang dibangun atas salib, disitulah Paulus bermasalah. Jadi aku secara akademis berusaha memandang sesuatu itu secara fair. Kalau Paulus benar ya aku bilang benar, kalau Paulus salah ya aku bilang salah. Ketika di sini Paulus salah,
Karena dia membangun soteriologi salib, ya, di mana pusatnya itu adalah dengan penyaliban Yesus yang dijadikan sebagai korban. Kalau itu yang terjadi, maka dia pagan. Karena para nabi tidak ada manusia itu mengorbankan manusia, tidak ada. Ya, disitulah terjadi penyimpangan dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Makanya aku membedakan antara Nasrani dan Kristen. Ya, jadi jelas-jelas aku sudah berkali-kali bilang, ya, bahwa penyaliban itu tidak mempunyai nilai teologi sama sekali, tidak. Terlepas perdebatan Islam dan Kristen yang disalib itu Isa atau bukan Isa, tetapi penyaliban itu sama sekali tidak mempunyai nilai teologis. Lalu nilainya apa? Politis. Di mana tua-tua Yahudi berkolaborasi dengan kekuatan Romawi sebagai penjajah, yang namanya Yesus ini harus dihabisi, menjadi target operasi. Itu loh. Karena apa? Yahudi tidak mau terganggu bagaimana posisi dia di mata sosial rakyat Israel. Romawi tidak mau terganggu, jangan sampai di tanah jajahannya itu lahir hero, lahir pahlawan yang akan mengganggu otoritas dia atas tanah jajahannya. Jadi sebetulnya antara Yahudi dan Romawi itu setali tiga uang, sama-sama menginginkan Yesus harus mati. Gitu loh. Lalu kenapa demikian? Ya, kenapa terjadi demikian? Ya karena tidak ada nabi ketika dia berdakwah tidak menemui rintangan, itu tidak ada. Nanti Kanjeng Nabi Muhammad ya begitu, rintangannya mana? Kalau di Madinah kalau di Mekah seperti aku ceritakan Arab pagan, nanti di Madinah sudah campur baur, Arab pagan, ahli kitab, musyrikin, munafikin jadi satu semua. Jadi tidak ada nabi ketika dakwah itu terus disampaikan tenang-tenang saja tanpa ada rintangan, tidak ada ceritanya. Kanjeng Nabi Musa harus berhadapan dengan siapa? Kekuatan, dan kekuatan itu bukan sembarangan, Raja Fir'aun yang dihadapi. Kanjeng Nabi Ibrahim siapa yang dihadapi? Namrud. Jadi semua para nabi itu berhadapan dengan kekuasaan. Tidak ada ceritanya yang tidak berhadapan dengan kekuasaan. Gitu loh, ya. Makanya aku bilang sekali lagi, ya, dogma soteriologi salib itu adalah sungguh-sungguh di luar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus tidak mengajarkan pengorbanan manusia. Sudah aku jelaskan tadi, semua para nabi yang dikorbankan itu ya selain manusia, pada umumnya binatang ternak, baik lembu, sapi, domba, kambing, seperti itu. Ya. Jadi dari sini aku sudah jelaskan kepada kalian, ya. Nanti coba kamu lihat, ada videoku, cuman itu diunggah bukan aku yang unggah, karena pada waktu itu aku belum punya channel tentang dosa waris, ya. Tidak ada dosa waris, itu tidak ada. Itu sesuatu cerita yang dibangun oleh Paulus untuk membangun soteriologi salib. Ya, soteriologi salib itu dibangun, maka dibikinlah sebuah cerita tentang dosa waris. Bagaimana mungkin logika menerima Adam dan Hawa yang salah, terus anak cucunya ikut menanggung dosa? Itu logikanya di mana? Hukum positif itu menolak, orang waras itu menolak. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita tunduk terhadap ajaran yang dibawakan para nabi, tidak ada ceritanya manusia dijadikan korban. Ketika manusia dijadikan korban, itulah yang ada di dalam agama-agama pagan. Maka judul kajian kita hari ini, agama super pagan ketika manusia dijadikan korban. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.